Oke, buat teman-teman semuanya, kembali kita berjumpa di channel Sandra Salon. Oke, buat teman-teman yang udah pada tanya, ini rambutku gimana ya kak? Aduh, kok rambutnya helainya begini, gimana ya kak? Nah, kali ini ya saya mau kasih tips pengolesan obat smoothing yang rambut kering dan berwarna. Jadi buat teman-teman udah lihat tadi kan posisi rambutnya itu kering banget, itu kering dan sangat sensitif gitu. Jadi teman-teman semuanya, untuk kita yang pemula gak perlu takut untuk memulai sesuatu gitu. Dimana rambut yang kering kak, apa boleh posisi basah, apa rambutnya nanti masuk obatnya masuk? Ya masuk, itu udah saya coba beberapa tahun ya untuk tahap ini gitu loh. Jadi buat teman-teman, tadi rambutnya ini kan kering, saya cuci dulu pakai conditioner, baru saya kasih obat. Dan kalau kita kasih obat posisi basah, coba deh teman-teman nanti lihat hasilnya itu memang beda banget gitu, beda banget. Kalau kita udah cuci itu rambutnya itu udah berubah gitu, berubah, nggak malah ngembang gitu. Ada kita kalau pengolesan obat smoothing, rambut itu malah semakin kembang gitu. Nah, itu kebanyakan obat ya. Kalau contohnya itu kita kasih obat smoothing step pertama gitu, awalnya dia nggak kembang gitu ya, tapi giliran sudah dikeringkan akhirnya rambutnya mengembang gitu. Nah jadi buat teman-teman semuanya, coba deh nggak usah takut atau gimana ya, nanti kalau contohnya masuk gitu obatnya itu bisa nggak gitu. Jadi untuk tips ini udah banyak subscriber kita yang udah berhasil, bener gak bohong. Mereka udah kasih tunjuk fotonya, cara kerjanya gimana gitu ya. Jadi ada yang nanya, kak kalau pakai obat metrik atau ini, kalau dengan 30 menit bisa nggak? Bisa, pasti bisa, karena metrik sama Makarizo itu kan ini keras juga gitu ya, jadi pasti bisa gitu. Nah terus satu lagi ya buat teman-teman ya, jangan pernah salahkan obat ya, jangan salahkan obat, perhatikan cara kerja kita. Jadi biar saya kasih tahu buat teman-teman semuanya ya, kalau contohnya itu rambut smoothing gagal itu kebanyakan itu segala salahnya itu di pencatokan. Oke, kenapa saya bilang seperti itu? Satu hal, kalau obat smoothingnya itu kurang pas atau kurang banyak gitu, itu terasa kita pasti pencatokan. Jadi pasti pencatokan itu bisa kita buat benar-benar matang gitu. Jadi kekurangan kita di step 1 pengolesan obat bisa kita tutupi di pencatokan. Oke, jadi buat teman-teman semuanya itu perlu diperhatikan. Cara pencatokan itu harus pelan banget gitu. Ada yang nanya gini, kak kok rambutnya itu lurus tapi mengembang gitu ya. Lurus kok mengembang. Nah itu di pencatokan step pertama dia hanya lurus doang tapi nggak matang. Jadi buat teman-teman semuanya, perhatikan pencatokan kita. Ada yang bilang kak 180 itu bisa matang nggak ya? Jujur buat saya sendiri ya, saya nggak pernah pakai 180, 200. Kenapa? Untuk 200 aja tangan saya terasa ini kok panasnya berkurang ya. Itu saya gitu. Ketika saya mencatok rambut, kalau dia belum licin, belum mengkilat, itu saya nggak berhenti gitu. Tapi bukan berarti digosok-gosok ya. Buat teman-teman semuanya nggak perlu takut, nggak perlu ragu untuk pencatokan itu. Jadi satu hal, kenapa sering dipangkal begini, pangkalnya gosong atau di ujung-ujungnya itu keros. Nah, itu perlu diperhatikan. Itu kebanyakan rambut krus terjadi di pengolesan obat step 1, bukan di pencatokan. Kalau pengolesan obat step 1 kena sama yang bekas smoothing,
sedikit aja rambutnya itu pasti dia ngekrus. Tambah lagi pencatokan kita tidak benar, itu bisa semakin krus dan itu tidak bisa diperbaiki ya. Buat teman-teman harus bisa bedakan mana rambut yang bisa diperbaiki dan mana yang tidak bisa diperbaiki. Mana rambut yang gagal, mana yang tidak gagal. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, ini tips pengolesan obat yang saya kasih ini ya. Ini untuk rambut normal juga boleh seperti ini, tapi dengan syarat rambut posisi kering. Kering maksudnya bukan berarti kering rambut yang kering gitu ya. Rambut yang keadaannya itu kayak tipis helainya gitu, nggak tebel gitu loh. Jadi bukan rambut kering maksudnya posisi rambutnya itu lagi masih kering gitu, enggak gitu. Maksudnya itu kan kita bisa lihat rambut yang kering gitu, dia udah berwarna. Terus apa lagi ya, berwarna, terus dia itu helainya kecil-kecil, terus ada dia halus-halus gitu. Nah, itu rambut posisi seperti rambut kering. Dan dia paling sering rambut seperti itu bekas moting juga. Terus rambut yang udah lama nggak dipotong juga gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk menganalisa rambut itu sangat perlu untuk mengetahui yang mana posisi basah pengolesan obatnya, yang mana tidak posisi basah gitu ya. Jadi buat teman-teman harus paham, nggak semuanya. Tapi ini ada nih teman-teman dari Jawa, dia bilang, "Kak, semuanya yang saya pakai itu posisi basah, hasilnya memang beda banget." Nah itu bagus, dia nurut gitu, dia hasilnya lebih bagus. Bahkan sekarang itu pelanggannya sudah lumayan. Jadi buat teman-teman semuanya, pastikan cara kerja yang kalian buat itu sudah benar. Perhatikan cara pengolesan obat yang saya gunakan, juga pencatokannya. Dan ini rambut yang ini teman-teman semuanya biar tahu ya, ini cuma sekali obat doang, sekali pencatokan. Karena di tempat kami kebanyakan orang itu hanya sekali obat, dan bukan kita yang minta, mereka yang minta gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, benar-benar kita harus ekstra hati-hati, ekstra banyak belajar gitu ya. Jadi aduh pakai obat yang ini dong, pakai obat yang ini, bukan ya. Tergantung cara kita. Sayang dong kita udah pakai obat yang mahal-mahal juga tapi hasilnya nggak bagus gitu ya. Jadi perhatikan cara teknik kita, perhatikan cara pengolesan kita, perhatikan cara kita untuk mencatok, mengeringkan, semuanya harus diperhatikan ya buat teman-teman semuanya. Dan ini yang saya pegang ini hanya kita tunggu 30 menit. Begitu selesai saya kasih obat langsung saya smoothing ya. Kalau banyak teman-teman bertanya, kok beda ya sama yang saya pelajari? Iya beda. Kenapa? Karena dulu juga saya sama seperti teman-teman, saya ngikutin guru gitu ya, katanya harus tarik-tarik, terus harus ini, harus begini ya, saya gunakan dulu gitu. Tapi setelah ini, setelah saya dapat teknik ini, saya benar-benar udah merasa oh iya ya, saya udah tenang, ngerjain rambut udah tenang, terus hasil saya juga lebih bagus, nggak seperti dulu lagi. Kadang udah step 2 kok masih ngembang, kadang udah dicuci 3 hari balik lagi, kadang udah pulang ke rumah datang lagi komplain gitu. Tapi untuk saat ini itu tidak ada lagi ya buat teman-teman ya. Saya senang sekali. Jadi kenapa saya berani untuk berbagi ilmu ini, karena memang ini benar-benar pengalaman saya. Oke, teman-teman semuanya, selamat mencoba, selamat sukses, selamat berbahagia. Nanti di pencatokan berikutnya saya akan bagi ya, saya akan share. Oke, buat teman-teman semuanya, thank you. Thank you so much.